Ahmad Insani. Saya di sini akan membawakan kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi yang buta. Salah satu sifat mulia Rasulullah SAW yang patut kita contoh adalah sifat tolong-menolong dan kelembutan hatinya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan bantuan kepada orang yang suka menjelek-jelekan beliau, seperti dalam kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi yang buta. Al-Kisah. Hiduplah seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Setiap pagi, pengemis itu duduk di salah satu sudut pasar dengan badannya yang ringkih terbungkus kain lusuh dan usang. Sesekali, kepalanya bergerak-gerak berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa mendatanginya dan menyuapinya makanan. Ya, pengemis itu buta, dia tidak bisa melihat. Bahkan, untuk mengenali orang yang datang, dia menghafal dari suara langkah kaki mereka. Kebetulan, tidak ada penduduk Madinah yang ingin mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya datang, Rasulullah berhati lembut itu pun juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun, sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tidak tahu jika yang biasa mendatanginya dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW. Hari demi hari, pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, janganlah kalian mendekati Muhammad. Dia itu penyihir, dia itu pembohong, dia itu gila. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya. Kejadian itu terus berlangsung dan berulang kali ia ucapkan kepada setiap orang yang lewat. Namun, bagaimana dengan Rasulullah? Beliau tentu tahu apa yang dilakukan oleh pengemis Yahudi buta tersebut. Padahal setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Tanpa sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuapinya sembari mendengarkan pengemis itu berpesan untuk menjauhi orang yang bernama Muhammad. Beliau terus melakukannya hingga beliau wafat. Sepeninggalnya Rasulullah, tidak ada lagi yang memberi makanan kepada pengemis tersebut. Suatu ketika, di lain sisi, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah, anaknya, sang istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" "Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau kerjakan, kecuali satu sunnah saja." Jawab Aisyah kepada ayahnya. "Apakah itu?" tanya Abu Bakar lagi. Setiap pagi Rasulullah SAW pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis Yahudi tersebut. Ujar Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis Yahudi tersebut. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, pengemis itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab pengemis itu. "Apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Dan apabila dia datang kepadaku, dia selalu menyuapiku. Tetapi terlebih dahulu, dia haluskan makanan tersebut dengan mulutnya dan memberikan makanan tersebut dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak sanggup menahan air mata. Sambil menangis, dia berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatanginya. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Ketika
Pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar. Dia pun menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, tetapi dia tidak memarahiku sedikit pun. Setiap pagi dia mendatangiku dengan membawa makanan dan menyuapiku setiap pagi. Sungguh mulianya dia." Akhirnya pengemis itu bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta yang sangat menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladannya. Berkat Rasulullah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan mengikuti ajarannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa penting kelembutan akhlak dan budi pekerti dapat mendatangkan hal yang baik kepada orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa susah belajar bahasa Arab? Atau mau mengerti makna bacaan Al-Quran dan sholat tanpa melihat terjemahannya? Ayo sini, kita belajar bareng di Al-Izzah Arabic Center. Kelas online-nya yang berbasis website kelas bisa diakses kapanpun dan dimanapun, bisa dengan laptop, bisa juga dengan HP. Dengan 23 materi dasar, dibimbing dengan tutor-tutor yang seru dan milenial. Dijamin belajar bahasa Arab bakalan seru dan gak ngebosenin. Ayo buruan daftar!